untuk kami, memberikan kesehatan, memberikan kekuatan untuk datang belajar kembali walaupun secara online. Tapi kami percaya Tuhan yang tolong, Tuhan yang memampukan supaya setiap materi yang disampaikan oleh setiap guru kami boleh mengerti dan kami boleh pahami kesimpulan karena pertolongan Bapa. Terima kasih Yesus, berkati juga guru-guru yang mengajar supaya setiap materi yang disampaikan kami boleh mengerti dan memahami setiap materi yang disampaikan Bapak. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita masuk kelas, mari kita nyanyikan satu pujian lagi, Bapakku datang padamu. Apa kabar semua? Kakak berharap adik-adik tetap dalam keadaan sehat, sukacita, dan penuh semangat. Mungkin adik-adik bertanya-tanya, nama kakak siapa, asal dari mana? Nah, karena ada pepatah mengatakan,
Tak kenal maka tak sayang. Pada saat ini kakak akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama kakak Efriani Nurul. Adik-adik biasa panggil Kak Efrin. Asal dari Nias, kuliah di Sekolah Tinggi Teologi Baptis Bandung. Kakak ucapkan selamat datang buat adik-adik. Selamat bergabung di dalam kelas kakak. Walau pertemuan kita pada saat ini lewat online, tapi kakak percaya itu semua tidak mengurangi semangat kita untuk terus belajar. Ada amin? Amin. Bagi adik-adik, pada saat ini mari kita buka buku kita dari pembelajaran yang pertama yang berjudul Alam Semesta Diciptakan oleh Allah. Apa itu alam? Alam adalah suatu ruang yang sangat luas yang terdapat energi dan materi yang dimilikinya. Jadi alam juga termasuk bagian dari kehidupan kita. Karena di dalam alamlah kita beraktivitas, kita mendapat energi fisik kita. Teman-teman, mari kita buka Alkitab kita dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 31. Jadi teman-teman bisa baca-baca. Disitulah nanti dijelaskan Allah menciptakan apa dari hari yang pertama sampai hari yang ke-6. Nah, setelah teman-teman atau adik-adik baca Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 31, pasti teman-teman tahu berapa hari Allah menciptakan alam semesta serta isinya dan urutan-urutannya dari hari yang pertama sampai hari yang terakhir. Di sini dijelaskan bahwa Allah menciptakan alam semesta dan isinya dalam waktu 6 hari. Jadi adik-adik, Allah menciptakan alam semesta itu dalam waktu selama 6 hari. Allah memulai penciptaannya dengan menciptakan terang dan gelap atau siang dan malam. Jadi Allah itu memulai penciptaannya di hari yang pertama dengan menciptakan terang dan gelap atau siang dan malam. Dengan penciptaan terang, Allah memisahkan terang dari gelap. Kemudian terang itu disebut siang dan gelap itu disebut malam. Jadi Allah memisahkan terang dari gelap. Gelap itu disebut malam dan terang itu disebut siang. Apakah teman-teman bisa bayangkan ya jika pada malam hari lampu di rumah padam? Pasti kegiatan kita sulit untuk kita lakukan karena tidak kelihatan, gelap. Jadi coba teman-teman, jika terang pasti kita bisa melakukan aktivitas kita dengan mudah karena kita tahu dan kita lihat. Makanya kalau ada terang, hati kita juga pasti terang dan senang sebab kita bisa mengerjakan tugas dan kita bisa melakukan kegiatan yang lain. Itulah contoh manfaat terang dalam kehidupan kita. Apa tadi contoh manfaat terang? Yaitu untuk kita beraktivitas. Salah satunya mengerjakan tugas dan melakukan kegiatan-kegiatan lain. Sekarang manfaat gelap atau malam hari dalam kehidupan kita, yaitu untuk beristirahat. Itulah yang Allah ciptakan pada hari yang pertama. Sekarang kita masuk pada hari yang kedua. Pada hari yang kedua, Allah menciptakan cakrawala. Apa itu cakrawala? Cakrawala adalah langit dengan tujuan memisahkan air di atas dan air di bawah. Pernahkah teman-teman menatap langit? Pasti kalau adik-adik atau teman-teman pernah menatap langit, pasti indah ya. Kalau kita menatap langit pada malam hari, kelihatannya indah sekali. Itulah yang Allah ciptakan pada hari yang kedua. Nah, sekarang kita masuk pada hari yang ketiga. Pada hari yang ketiga, Allah memisahkan darat dan laut serta menciptakan tumbuh-tumbuhan. Jadi pada hari yang ketiga itu adik-adik, Allah memisahkan darat dan laut serta menciptakan tumbuh-tumbuhan. Daratan terbentuk karena semua air di bawah langit dikumpulkan di suatu tempat sehingga terbentuk tempat
yang kering. Jadi Allah memisahkan darat dan lautan. Allah menyatukan berbagai macam aliran air di suatu tempat. Itulah yang disebut laut, sehingga ada daratan. Daratan itu adalah kering. Nah, pada daratan itu atau di tempat kering itu, Allah menumbuhkan berbagai macam jenis tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan. Nah, di situ juga kita bisa berjalan kaki di daratan. Pernahkah adik-adik melihat laut? Di permukaan laut, kita bisa melihat banyak kapal laut. Dan gelombang laut sering dimanfaatkan untuk olahraga, seperti selancar air. Jadi di permukaan laut itu kita sering melihat kapal laut. Dan ada juga manfaat gelombang laut dalam kehidupan kita, yaitu untuk berolahraga seperti selancar air. Dari laut pula kita bisa mendapatkan garam. Jadi garam itu terbuat dari air laut. Dan masih banyak contoh lain manfaat daratan dan lautan yang Allah ciptakan untuk kita. Tadi kakak sudah sebut contohnya dan manfaatnya bagi kehidupan kita. Nah, sekarang kita masuk pada hari yang keempat. Baik adik-adik, pada hari yang keempat Allah menciptakan matahari, bulan, dan bintang, serta meletakkan semua itu di langit. Jadi pada hari yang keempat itu Allah menciptakan matahari, bulan, dan bintang, dan Allah meletakkan semuanya itu di atas langit. Matahari terbit pada pagi hari dan sampai pada sore hari. Jadi adik-adik, matahari itu sangat berguna bagi kehidupan kita, sebab matahari memberi cahaya dan menerangi kita setiap hari. Demikian juga bulan dan bintang-bintang. Kita melihat benda-benda langit itu bercahaya pada malam hari dengan sangat indah. Sekarang pada hari yang kelima. Pada hari yang kelima, Allah menciptakan makhluk hidup, baik yang ada di air dan burung-burung yang ada di udara. Dapatkah teman-teman menyebut makhluk hidup yang hidup di air? Makhluk hidup yang hidup di air. Nah, dapatkah teman-teman menyebut makhluk hidup yang hidup di air adalah contohnya ada ikan, buaya, batu karang, dan lain sebagainya. Bagaimana dengan burung-burung di udara? Ada banyak jenis burung. Ada elang, merpati, ketutur, rangkok, dan lain sebagainya. Dan masih banyak jenis burung yang hidup di udara. Begitu juga makhluk hidup yang hidup di air. Sekarang pada hari yang kelima. Pada hari yang kelima, Allah menciptakan makhluk hidup, baik yang ada di air dan burung-burung yang ada di udara. Dapatkah teman-teman menyebut makhluk hidup yang hidup di air? Makhluk hidup yang hidup di air. Nah, dapatkah teman-teman menyebut makhluk hidup yang hidup di air adalah contohnya ada ikan, buaya, batu karang, dan lain sebagainya. Bagaimana dengan burung-burung di udara? Ada banyak jenis burung. Ada elang, merpati, ketutur, rangkok, dan lain sebagainya. Dan masih banyak jenis burung yang hidup di udara. Begitu juga makhluk hidup yang hidup di air. Nah, setelah Allah menciptakan semuanya itu dari hari yang pertama sampai hari kelima, setelah itu Allah menciptakan semua yang ada. Pada akhirnya Allah menciptakan apa? Menciptakan manusia.
Manusia diciptakan berbeda dengan ciptaannya yang lain. Allah menciptakan semuanya itu dari hari yang pertama sampai hari kelima. Setelah itu Allah menciptakan semua yang ada. Pada akhirnya Allah menciptakan apa? Menciptakan manusia. Manusia diciptakan berbeda dengan ciptaannya yang lain. Manusia diciptakan dari debu. Jadi teman-teman, kita ini diciptakan Allah dari debu. Manusia kemudian diberi nafas kehidupan dari Allah sendiri. Manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan sederajat dan diciptakan dengan tujuan untuk saling menolong. Jadi Allah itu menciptakan kita, baik itu laki-laki dan perempuan, dengan tujuan untuk saling menolong, saling membantu, saling memotivasi, saling menasehati, dan saling memberi semangat satu dengan yang lain. Tuhan menciptakan manusia sesuai gambar dan rupa Allah. Jadi Tuhan itu menciptakan kita sesuai dengan gambar dan rupanya sendiri. Hal ini dikenal dengan istilah Imago Dei. Jadi nanti kalau ada tugas, nanti kalau kakak beri soal begini, Tuhan menciptakan manusia sesuai gambar dan rupa Allah. Hal ini dikenal dengan istilah ... Adik-adik bisa menjawab dengan istilah Imago Dei. Selain itu juga kita memiliki keistimewaan dari ciptaan Allah yang lain, yaitu Allah memberikan kita akal budi. Dengan akal budi itu kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Allah juga memberikan tanggung jawab pada kita untuk memberi nama pada ciptaannya yang lain, serta bertanggung jawab terhadap kelangsungan alam kepada Tuhan. Jadi selain Tuhan memberi kita akal budi yang sehat, Allah juga memberi kita tanggung jawab, yaitu memberi nama dari ciptaannya yang lain. Selain itu untuk memelihara ciptaannya yang lain demi kelangsungan alam kepadanya. Manusia juga dinyatakan sebagai makhluk yang mulia. Jadi adik-adik bisa buka Alkitabnya dari Mazmur pasal 8. Manusia juga diperintahkan Allah untuk beranak cucu, bertambah banyak, dan menjadi wakil Allah di dunia. Selain kita bertanggung jawab memberi nama lain dari ciptaannya, selain kita memelihara, melestarikan, Allah juga memberi kita perintah untuk beranak cucu, bertambah banyak, dan menjadi wakilnya di dunia ini. Jadi seluruh ciptaan Allah dari hari pertama hingga ke-6 sangat indah dan sempurna. Dengan demikian, sadarkah teman-teman atau adik-adik bahwa diri kita, orang tua kita, dan teman-teman kita yang lain adalah ciptaan Allah yang sangat indah. Jadi teman-teman jangan merasa dirinya begini, atau dia melihat temannya ada contohnya cantik atau ganteng, jangan merasa dirinya malu gitu. Seharusnya teman-teman harus bersyukur karena kita ini diciptakan Allah menurut gambar dan rupanya. Bayangkan aja teman-teman, menurut gambar. Berarti teman-teman harus bersyukur dengan apa yang teman-teman miliki. Cantik tidaknya itu masalah belakang. Yang penting isi hati kita untuk bersyukur kepada Tuhan itu bagaimana. Jadi sekarang juga kamu tahu bahwa penciptaan alam semesta adalah awal dari semua kejadian dan peristiwa kehidupan di dunia. Oleh karena itu, mari teman-teman kita mengingat kembali peristiwa penciptaan dan merefleksikannya sebagai cikal bakal seluruh peristiwa kehidupan alam ini dan juga manusia itu sendiri. Kakak ulang kembali penjelasan kakak supaya adik-adik memahami dan benar-benar mengerti. Allah menciptakan alam semesta dan isinya dalam waktu 6 hari. Seluruh ciptaan Allah dari hari pertama hingga puncaknya pada hari ke-6 berlangsung dengan baik dan
sempurna. Seluruh hasil ciptaan itu sangat indah dan sempurna. Manusia sebagai salah satu ciptaan menjadi teman Allah untuk menjaga dan memelihara alam semesta ini. Setelah Allah menciptakan semuanya itu, pada akhirnya Allah berfirman, semuanya sempurna dan indah. Teman-teman, mari kita buka Alkitab kita lagi dari 2 Korintus pasal 5 ayat 17. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Pasti adik-adik tahu ya. Bunyi dari 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Di sini dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi penciptaan yang Allah lakukan mencapai kesempurnaan dalam karya Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan Yesus Kristus bersedia berkorban untuk memperbaharui seluruh ciptaannya. Agar apa? Agar kita mengalami keselamatan dan mendapat hidup yang kekal. Bila kita percaya, untuk itu teman-teman, mari kita bersyukur, mari kita terus memuji nama Tuhan. Bila kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita menjadi ciptaan baru yang diselamatkan oleh karena kasih Allah di dalam putranya Yesus Kristus. Sekian dan terima kasih penjelasan dari kakak. Sekarang kita akan tiba pada tugas. Jadi adik-adik, kakak ada tugas buat adik-adik. Tugas yang pertama, adik-adik buat video tentang perkenalan diri dengan pakaian seragam sekolah. Setelah itu, setelah divideokan, dikirim melalui WA group atau WA pribadi juga bisa, supaya kakak mengenal adik-adik dan adik-adik juga mengenal nama kakak, supaya kita saling mengenal sehingga ada kasih di antara kita. Yang kedua, tugas yang kedua, adik-adik sebutkan ciptaan Allah dari hari yang pertama sampai hari yang ke-6 serta manfaatnya bagi kehidupan kita. Contohnya, terang. Pada hari yang pertama Allah menciptakan terang. Apa manfaat terang itu bagi kehidupan kita? Itu ya contohnya, kakak sudah kasih. Itu contohnya. Tugas yang ketiga, teman-teman tulis pengertian dari alam. Tugas yang ketiga, tulis pengertian dari alam. Tugas yang keempat, gambar salah satu ciptaan Allah dari hari yang pertama sampai hari terakhir. Salah satu. Contohnya, hari pertama Allah menciptakan terang. Jadi kalau teman-teman menggambar terang, contohnya matahari. Jadi teman-teman bebas, mau gambar apa bebas. Teman-teman pilih salah satu ciptaan Allah untuk teman-teman gambar. Jadi kalau ada yang kurang jelas dari penjelasan kakak, boleh ditanya. Boleh melalui WA group, boleh juga melalui WA pribadi. Atau mau minta bantu gitu. Mau minta bantu untuk dijelaskan kembali. Atau ada pertanyaan yang kurang dimengerti, boleh ditanya. Boleh melalui WA group, boleh juga melalui WA pribadi. Tugas ini batas hari Sabtu pukul 8 pagi. Jadi adik-adik, batas pengiriman tugas ini hari Sabtu pukul 8 tanggal 15 Agustus 2020. Batas jam 8. Kakak tunggu. Boleh jangan di grup dikirim ya. Harus WA pribadi agar teman-teman tidak melihat jawaban
satu dengan yang lain. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat mengerjakan. Sekarang mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas waktu dan kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Engkau telah memberkati kelas kami dari awal, pertengahan hingga kami akhiri pada saat ini. Biarlah apa yang kami pelajari, biarlah apa yang kami dengar, yang kami baca tentang kebenaran firman-Mu, biarlah kami dapat mengerti. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang terus mengajari kami, yang terus memberi pemahaman kepada setiap kami. Berkati adik-adik kami Tuhan Yesus, Engkau tuntun pimpin mereka, Engkau bentuk mereka seturut dengan kehendak-Mu, sehingga makin hari mereka makin bertumbuh di hadapan-Mu. Beri mereka semangat belajar Tuhan, beri mereka sukacita, agar mereka tetap berjalan ke dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Bapa kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin.